semua, kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini bakalan bahas tentang narasi data dan jenis infografis publik atau promosi infografis. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu narasi data? Narasi data itu sendiri adalah pendekatan untuk menyampaikan informasi yang diperoleh dari data melalui bentuk cerita yang mudah dipahami oleh audiens. Kemudian, materi selanjutnya, infografis, publikasi, dan promosi adalah alat visual yang digunakan untuk menyederhanakan dan memperjelas informasi, membuatnya lebih menarik dan mudah dipahami. Infografis ini berfungsi untuk meningkatkan keterlibatan audiens, menyampaikan pesan yang cepat, dan mempermudah pemahaman topik yang rumit. Selanjutnya, kita juga harus tahu apa aja sih fungsi dari narasi data. Nah, fungsi yang pertama, mempermudah pemahaman. Narasi data mengubah data mentah menjadi cerita yang lebih mudah dicerna dan dipahami oleh audiens. Kemudian, fungsi yang kedua, mengkomunikasikan tren. Dengan menggunakan narasi data, kita bisa menunjukkan pola atau tren yang tidak langsung terlihat hanya dengan angka. Terus juga ada nih fungsi terakhir dari narasi data, yaitu untuk mengidentifikasi masalah. Dengan meningkatkan daya tarik visual, menyederhanakan narasi data membantu untuk menjelaskan konteks dan masalah yang lebih besar dengan data yang ada. Kompleks meningkatkan retensi informasi. Terus kita juga bakalan bahas tentang fungsi infografis publikasi atau promosi yang terdiri atas 3 hal. Yang pertama, meningkatkan daya tarik visual. Maksudnya di sini, infografis menarik perhatian melalui elemen desain visual yang membuat audiens atau pembaca lebih tertarik untuk memperhatikan informasi. Kemudian, fungsi yang kedua, menyederhanakan informasi secara kompleks. Maksudnya, infografis memudahkan audiens dalam memahami informasi yang rumit atau padat dengan menyederhanakannya ke dalam visual yang mudah dimengerti. Kemudian, ada fungsi yang terakhir yaitu meningkatkan retensi informasi. Dengan visualisasi data melalui infografis dapat meningkatkan peluang untuk mengingat informasi karena manusia cenderung lebih mudah mengingat informasi yang disajikan secara visual. Selanjutnya, kita bakalan bahas apa aja sih tujuan dari narasi data. Tujuan yang pertama yaitu untuk menyampaikan pesan secara efektif. Pesan atau informasi yang disampaikan dengan cara yang mudah dipahami oleh audiens. Kemudian tujuan yang kedua meningkatkan keterlibatan audiens. Dengan narasi data yang kuat dapat menarik perhatian audiens dan membuat mereka lebih terlibat dengan konten yang kita buat. Kemudian yang ketiga mempermudah pengambilan keputusan. Dengan menyajikan data dalam format naratif, pengambil keputusan dapat lebih mudah memahami situasi yang ada dan membuat keputusan yang lebih tepat. Selanjutnya, kita bakalan bahas tentang macam-macam dari teknik promosi. Yang pertama itu ada pemasaran media sosial. Maksudnya, membagikan infografis melalui platform media sosial untuk mencapai audiens yang lebih luas. Kemudian ada juga email marketing, yaitu menyertakan infografis dalam email untuk menarik perhatian pembaca. Kemudian, yang ketiga ada iklan berbayar, yaitu dengan menggunakan infografis dalam iklan di platform digital atau media cetak. Kemudian, teknik yang keempat ada content marketing, yaitu dengan memasukkan infografis dalam artikel atau blog untuk meningkatkan nilai konten. Terus, yang terakhir ini ada webinar atau presentasi. Di sini menggunakan infografis sebagai bahan presentasi untuk menjelaskan topik secara visual. Ya, kita bakalan bahas materi terakhir nih guys, yaitu cara membuat link infografis. Untuk membuat link infografis, perlu mengunggah file infografis ke platform hosting seperti Google Drive, Dropbox, Imgur, dan kemudian membagikan link tersebut ke tempat yang relevan seperti email, media sosial atau situs web, atau juga sesuai dengan teknik promosi yang ingin kita gunakan. Nah guys, kesimpulan dari materi kelompok 7 yaitu infografis dan narasi data adalah 2 alat komunikasi yang sangat penting dalam menyampaikan informasi kepada audiens. Narasi data ini mengubah data yang kompleks menjadi cerita yang lebih mudah dipahami. Sementara infografis itu berfungsi untuk menyederhanakan dan memperjelas informasi dalam bentuk visual yang menarik. Keduanya memiliki peran penting dalam publikasi dan promosi, terutama dalam dunia pemasaran dan komunikasi digital. Nah guys, sekian dulu ya materi yang dapat kami sampaikan. Salah dan kurang kami mohon maaf.